Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randy Antono dengan NPM 231500119. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai hasil review jurnal untuk mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi yang dimana saya mengambil dari sebuah jurnal dan jurnal ini mengangkat TKTI di PT Perkebunan Nusantara 3 Medan. Nah, di jurnal ini juga dibahas dengan menggunakan dua domain yaitu PO dan ME, dan di sini bakal dijelaskan lebih detail. Nah, mungkin langsung aja ke hasil reviewnya. Nah, oke, kita masuk di jurnal, yang dimana jurnal ini aku ambil dengan judul penerapan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID Framework 4.1 studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan Persero. Nah, jurnal ini itu ditulis oleh Hengki Tamado Siota. Nah, mungkin langsung aja ke pembahasan yang dimana aku fokus, yang pertama itu fokus di pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini aku dapat review yaitu mengenai penerapan teknologi informasi pada perusahaan itu merupakan solusi yang nantinya akan dapat meningkatkan tingkat kompetensi sebuah perusahaan. Nah, penerapan teknologi informasi pada perusahaan juga akan membawa banyak keuntungan nih bagi perusahaan itu sendiri. Nah, especially untuk PT Perkebunan Nusantara 3 Medan, karena itu yang diteliti. Oke, nah lanjut di sini. Ternyata untuk PT Nusantara 3 Medan itu akan menerapkan teknologi informasi sebagai salah satu cara untuk mencapai hasil yang baik dari proses pengelolaan dan produksi pabrik sawit yang dinaungi perusahaan tersebut. Nah, tata kelola teknologi informasi yang baik itu akan mencakup atau mencapai investasi yang sebanding dengan tujuan yang akan dicapai oleh PTP Nusantara 3 Medan. Nah, itu merupakan pendahuluan. Nah, jadi, the question is, gimana sih PTP Nusantara 3 Medan ini menerapkan tata kelola teknologi informasi sesuai dengan standar COVID 4.1. Nah, untuk menjawab itu kita ada tujuan nih. Nah, tujuan di sini untuk di di jurnal itu ada dua, yang dimana aku gabungin jadi satu. Jadi intinya gini, untuk tujuan dari penulis itu dia itu melakukan penelitian ini untuk mengetahui kondisi penerapan tata kelola teknologi informasi yang berjalan pada PTP Nusantara 3 Medan dan juga menghasilkan rekomendasi perbaikan serta peningkatan tata kelola TI di PTP Nusantara 3 Medan Persero itu. Oke. Nah, pada selanjutnya itu ada manfaat penelitian yang dimana di jurnal itu terdapat dibedakan menjadi 3 macam, ya kan? Ada manfaat teoritik, manfaat praktis, dan manfaat bagi pihak peneliti. Yang dimana di sini aku gabung untuk manfaat teoritik, manfaat praktis, dan manfaat bagi pihak peneliti. Nah, jadi bagian ini tuh untuk penulis itu membagi menjadi 3 macam kan. Yang pertama itu ada manfaat teoritik, manfaat praktis, dan manfaat bagi pihak peneliti. Yang dimana untuk manfaat teoritik itu, dia lebih memfokuskan pada pengembangan pengetahuan terkait implementasi tata kelola TI, serta menjadi acuan bagi penelitian sebelumnya. Nah, untuk manfaat praktis itu sendiri itu ditujukan bagi manajemennya nih, khususnya di PTP Nusantara 3 Medan, sebagai lahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap tata kelola TI. Nah, yang terakhir itu ada manfaat bagi peneliti, yang dimana ini tuh fokus pada peningkatan wawasan dan pemahaman terhadap penerapan tata kelola TI di dunia kerja, serta menjadi referensi bagi penelitian berikutnya di STEMIC Penelitian Setara Medan. Nah, mungkin itu untuk jadi manfaatnya. Nah, kita masuk ke kerangka COVID, kerangka kerja COVID, sorry. Nah, sini kan membahas kerangka kerja COVID, sekaligus ada model pematangannya, terus juga ada basic COVID prinsip COVID. Dan sini aku rangkum dan aku bakal menjelaskan alur dari kerangka kerja COVID ini. Nah, jadi untuk kerangka kerja COVID ini dia itu bakal membantu organisasi memastikan pengelolaan
Pengelolaan apa? Pengelolaan teknologi informasi tentunya, biar jalan efektif dan selaras dalam tujuan bisnis dari sebuah organisasi. Nah, COVID ini itu memiliki 4 ciri utama, yaitu berfokus pada bisnis, berorientasi pada proses, berbagi kontrol, dan dikendalikan dengan pengukuran. Nah, di COVID ini juga ada maturity level atau tingkat kematangan, yang dimana level itu dimulai dari 0 hingga 5. Terus, COVID memungkinkan organisasi menilai kondisi tata kelola TI saat ini as is, menentukan target yang diinginkan to be, serta mengenali kesenjangan yang perlu diperbaiki. Nah, jadi model ini itu dapat membantu nih untuk memanajemen, menentukan prioritas peningkatan, dan membandingkan posisi perusahaan dengan standar industri. Gitu. Nah, di sini ada gambar basic COVID, psiko atau kerangka kerja COVID, prinsip COVID. Nah, jadi untuk alurnya itu, kerangka COVID itu menentukan suatu siklus nih, yang menunjukkan keterkaitan erat antar aspek bisnis dan teknologi informasi dalam organisasi. Nah, proses ini dimulai dari business requirements, yang menjadi pendorong utama investasi terhadap IT research. Nah, ini dari business requirement ke IT research. Nah, terus itu dapat sumber daya tersebut kemudian diolah menjadi melalui IT proses. Nah, di sini diproses nih IT proses atau proses IT untuk menghasilkan enterprise or information tentunya yang relevan dan bernilai strategis. Nah, informasi yang dihasilkan selanjutnya itu berfungsi sebagai umpan balik terhadap kebutuhan bisnis dan menentukan dan menciptakan mekanisme kontrol serta penyelarasan berkelanjutan antara TI dan tujuan bisnis. Tujuan suatu bisnis dalam suatu organisasi. Gitu. Nah, dengan demikian, COVID itu menekankan bahwa efektivitas pengelolaan TI itu tidak hanya bergantung pada sumber daya yang dimiliki, tapi juga pada kemampuannya untuk secara dinamis merespon arah dan tuntutan bisnis. Gitu. Nah, kita masuk ke maturity level yang dimana udah aku singgung tadi, yaitu untuk scoring atau kematangan model yang dimana dimulai dari level 0 hingga level 5. Nah, di sini aku jelasin secara singkat untuk level 0 itu ada non-existence, yaitu tidak ada teknologi informasi untuk mengelola secara baik oleh manajemennya di suatu perusahaan atau organisasi gitu kan. Nah, untuk level 1 itu ada inisial atau ad hoc, yaitu secara reaktif melakukan penerapan dan implementasi teknologi sesuai dengan kebutuhan yang mendadak yang ada. Nah, tanpa didahului dengan perencanaan sebelumnya. Jadi kayak tiba-tiba gitu. Nah, terus ada yang level 2 nih. Level 2 itu ada repeatable but intuitive. Nah, dia itu telah melakukan pola yang berulang kali diterapkan dalam melakukan manajemen tata kelola TI, namun belum terdefinisi secara baik, sehingga masih tidak konsisten. Nah, ada yang ke level 3 itu ada defined. Jadi, dia itu telah memiliki prosedur baku formal nih, dan tertulis untuk dikerjakan oleh manajemen dan karyawan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang level 4 itu ada manage and measurable, yaitu telah menetapkan indikator kinerja yang terukur sebagai dasar evaluasi untuk penerapan aplikasi TI. Nah, dia itu menandakan bahwa pengelolaan telah mencapai tahap manage and measurable. Nah, yang kelima itu yang paling bagus itu ada di optimized. Jadi dia itu telah mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi yang mengacu pada best practice. Jadi ketika udah sampai level 5 itu berarti itu udah praktek yang paling baik gitu di perusahaan tersebut. Nah, kita masuk ke metodologi dari penelitian jurnalnya di PTP Nusantara 3 Medan, yang dimana di sini tuh pengumpulan data di PTP Nusantara 3 Medan yang dilakukan oleh penulis itu ada beberapa teknik nih, yaitu ada survei, wawancara, dan observasi langsung. Nah, penulis itu melakukan pengumpulan data dari perusahaan, dalam hal ini data kinerja Departemen IT dalam perusahaan, dan juga data lain yang mendukung penelitian. Nah, di sini itu ada uji validitas, ada uji reliabilitas, ada 2 tuh, uji validitas dan uji reliabilitas. Oke. Nah, uji validitas itu dia tuh tujuannya untuk memastikan secara statistik dalam pengujian ini tuh digunakan uji terpakai, yaitu menggunakan kuesioner yang sudah terkumpul dan dilakukan tabulasi. Nah, pengujian validatif ini menggunakan
metode analisis faktor dengan cara mengkorelasikan masing-masing item dengan skor total sebagai jumlah setiap skor item sehingga diperoleh koefisien korelasi. Nah, yang kedua itu ada uji reliabilitas yang dimana ini untuk menilai konsistensi instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Gitu. Hasil pengukuran dinilai menggunakan nilai Cronbach alpha yang dimana semakin mendekati angka 1 menunjukkan tingkat konsistensi yang semakin tinggi. Nah, berdasarkan kriteria umum, nilai alfa antara 0,0 sampai 0,20 itu dikatakan kurang reliable, 0,21 sampai 0,40 itu agak reliable, 0,41 sampai 0,60 itu cukup reliable, 0,61 sampai 0,80 itu reliable, dan 0,81 sampai 1 itu sangat reliable. Nah, jadi uji reliabilitas ini fungsinya itu untuk memastikan bahwa setiap item itu menyatakan pernyataan dalam kuesioner itu menghasilkan jawaban yang stabil dan dapat dipercaya. Nah, sehingga hasil pengukuran tingkat kematangan proses pengelolaan data itu baik kondisi saat ini as in maupun yang diharapkan to be dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Nah, mungkin sekarang masuk ke hasil dan pembahasan dari hasil penelitian. Nah, kita masuk nih untuk rencana kerja yang dimana hasil analisis yang dilakukan terhadap apa yang diperoleh dan ditinjau secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, analisis data mencakup tentang penerapan dan pengukuran kinerja tingkat kematangan terhadap tata kelola TI di PTP Nusantara 3 Medan. Nah, data yang didapat dari hasil kuesioner dan wawancara itu diolah sesuai dengan metode COVID 4.1. Berdasarkan hasil tersebut, akan identifikasi IT goals, terus IT proses, serta kontrol objektif berdasarkan COVID yang dapat memberikan saran dan rekomendasi di perusahaan. Nah, di sini untuk IT domain yang digunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada PO, Plan and Organize, dan ME, Monitor and Evaluate. Oke. Nah, mungkin aku bakal menjelaskan sedikit mengenai apa sih PO gitu. Apa sih ME? Nah, jadi PO itu kan aku tadi bilang Plan and Organize, yang berarti plan itu jadi yang PO itu berfokus pada prinsip strategic alignment dan research management dalam IT governance. Nah, jadi gini, untuk PO sendiri tadi kan aku jelasin mengenai plan organize. Nah, jadi fokus utamanya itu dia lebih ke planning, terus strategi, arah, dan struktur data kelola TI. Nah, yang dimana domain PO ini itu memastikan bahwa TI sejalan dengan strategi bisnis dan bahwa organisasi punya arah nih, kebijakan, dan struktur yang jelas untuk mengelola TI dengan efektif. Nah, untuk ME sendiri, tadi kan aku bilang ME itu monitor and evaluate, yang dimana dia itu fokus utamanya itu dalam pengawasan, penilaian, dan peningkatan kinerja tata kelola TI. Nah, yang dimana domain ME ini dia itu bakal memastikan bahwa seluruh proses TI itu dimonitor, dievaluasi, dan diperbaiki agar tetap efektif, efisien, tetap sesuai dengan kebijakan dan regulasi. Gitu. Nah, terus mungkin kita langsung masuk ke untuk menentukan tingkat kematangan maturity level setelah dianalisis oleh penulis. Oke. Ini untuk ID domain yang digunakan. Itu untuk PO itu ada PO1 sampai PO10, ME itu yang 1 sampai 4. Oke, masuk ke maturity level. Yang dimana di sini itu yang dimaksud dengan tingkat kematangan itu dia representasi kematangan atau kedewasaan dari proses teknologi informasi yang berlangsung di perusahaan atau PTP Nusantara 3 Medan. Nah, melalui kuesioner dan wawancara langsung untuk perihal pelaksanaan proses TI dengan divisi informasi PTP Nusantara 3 Medan dihasilkan seperti ini. Untuk PO1 kan itu mengenai Define a Strategic ID Plan. Dia itu dinilai 3,3, jadi masih kita lihat di ya 3,3 masuk ke Manage and Measurable. Terus untuk PO2 itu PO2 itu dinilai 3,1,
yang dimana dia itu di manage and measurable process, determine technological direction, itu juga di 3,3, dia di manage and measurable 3.0 itu divine, ini harusnya divine, diganti dulu ya, divine. Nah, yang PO5 itu dia manage the IT investment, itu ada di titik 1 yang berarti manage and measurable. Untuk PO6 juga manage and measurable. PO7 seharusnya seharusnya divine. Di ini juga divine. Karena 3,0 kan divine kan. Divine. Nah, untuk yang PO9 itu manage and measurable, dan PO10 harusnya masih divine. Salah nulis, Nah, yang ini manage and evaluate IT performance 3,2 itu manage and measurable. Monitor and evaluate internal itu manage and measurable karena 3,2, 2,8 yang ini ME3 itu ensure compliance with external requirements tuh 2,8 jadi define process. Terus provide IT government di ME4 itu 3,1 berarti manage and measurable process. Nah, untuk rata-rata semuanya itu ada di 3,1 yang berarti untuk TKTI di Tata Kelola Teknologi Informasi di PTP Nusantara 3 Medan itu masih di Manage and Measurable Process. Nih, 3,1. Nah, jadi pas kan udah disimpulin nih bahwa rata-rata TKTI di PTP Nusantara 3 Medan ini di Manage and Measurable Process, yang artinya itu perusahaan itu telah memiliki sejumlah indikator atau ukuran kuantitatif yang dijadikan sebagai sasaran maupun objektif kinerja nih setiap penerapan aplikasi teknologi informasi yang ada. Nah, proses ini itu didasari oleh proses framework yang tertera pada tabel. Nah, namun terdapat bagian yang perlu diperbaiki nih, yang dimana pada di domain ME3 karena masih di bawah standarnya. Dia paling kecil di 2,8, sedangkan yang lainnya itu udah di level manage and measurable process. Nah, dia tapi masih di define process, sehingga perlu dinaikkan gitu, ditingkatkan. Nah, terus ini ada nilai kesenjangan pematangan saat ini, yang dimana untuk saat ini itu kan rata-ratanya di 3,1. Nah, maka dilakukan kesenjangan terhadap tingkat kematangan yang diharapkan. Yang diharapkan itu ada di 3,5. Nah, alasan nilai yang ingin dicapai seperti 3,5 itu adalah untuk melihat kesiapan perusahaan dalam bidang tata kelola, manajemen, pengelolaan SDM, dan keuangan gitu. Nah, jadi di sini ada tabel POME di mana saat ini 3,1 dan ME 3,1, yang diharapkan itu 3,5. Ya kan, sehingga untuk gap-nya itu ada di 0,4. Nah, ini ada gambar rata-ratanya. Jadi untuk gambarnya ini, nilai gap itu rata-rata sebesar 0,4 kan, pada dengan PO dan ME. Jadi menunjukkan perbedaan kecil doang sih sebenarnya antara kondisi aktual dan kondisi ideal. Nah, namun perbaikan tetap harus dilakukan nih, diperlukan supaya subdomain itu mencapai tingkat kematangan optimal. Nah, sehingga tetap kelola TI di perusahaan PTP Nusantara 3 Medan ini jadi lebih baik ke depannya gitu, dan tepat sasaran, sehingga investasi untuk tata kelola ini tuh nggak terbuang sia-sia gitu. Nah, di sini ada detail mengenai rekomendasi. Nah, di sini dari hasil evaluasi dari PTP itu kan setiap domain COVID-41 telah ditelaah. Nah, dan dibandingkan konseptual serta tingkat kematangan yang diharapkan. Nah, analisis ini itu menentukan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Nah, ini ada PO1 sampai 10 dan ME1 sampai ME3, M4. Ada permasalahan dan ada rekomendasinya gitu. Jadi untuk PO1 itu kan define strategic IT plan, yang dimana dia itu
perencanaan strategisnya itu TI belum terstruktur dan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga sulit disosialisasikan. Nah, rekomendasinya itu susunan rencana strategis TI yang terdokumentasi dan mengikuti pendekatan struktur agar mudah dipahami seluruh staf. Nah, yang PO2 itu ada define the information architecture yang dimana itu ada komunikasi antar staf belum konsisten dan belum memiliki standar pelaporan. Nah, rekomendasinya itu buat format pelaporan baku agar komunikasi informasi itu lebih konsisten. Nah, ada PO3 itu di Determine Technological Direction, itu untuk memanfaatkan arsitektur board belum optimal. Nah, rekomendasi dari penulis itu, dia itu ingin meningkatkan peran arsitektur board untuk memastikan teknologi sesuai tujuan perusahaan. Nah, ada PO4 atau di Define the IT Process, di Organization and Relationship. Oke, jadi di sini tuh dia ketergantungan bisnis terhadap TI belum teridentifikasi dengan jelas. Nah, untuk rekomendasi dari penulis itu, petakan proses bisnis yang bergantung pada TI agar alokasi sumber daya lebih efektif. Oke. Nah, sekarang bahas di PO6. PO5 dulu. PO5 itu manage the IT investment, yang dimana proses investasi TI itu belum diformalkan dan dikomunikasikan. Nah, sehingga rekomendasi dari penulis itu untuk formalkan dan dokumentasikan proses investasi serta lakukan sosialisasi ke semua pihak terkait. Nah, ada PO6 itu tentang communicate management aims and direction, di mana belum ada kebijakan manajemen TI yang jelas dan sinkron. Nah, ada rekomendasinya nih, tetapkan kebijakan TI yang dapat menyelaraskan kebutuhan manajemen. Nah, juga ada PO7 itu mengenai manage IT human resource, yang dimana masih ada ketergantungan pada individu tertentu. Nah, untuk rekomendasi dari penulis itu untuk melakukan knowledge transfer dan berbagi pengalaman antar staff. Nah, untuk PO8 itu ada manage quality, yang dimana survei mutu layanan belum dikelola secara serius, sehingga rekomendasinya itu adakan pelatihan dan sosialisasi pentingnya kualitas layanan berbasis TI. Nah, di PO9 itu fokus di assess and manage IT risk. Jadi, ini tuh identifikasi risiko masih terhambat karena kurang koordinasi. Nah, sehingga diperlukan buat prioritas pengawasan risiko dan laporkan hasilnya secara berkala ke manajemen. Nah, ada di terus PO 10 nih tentang manage project. Nah, ada beberapa anggota proyek belum memiliki kompetensi yang sesuai, sehingga tetapkan kriteria dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap anggota proyek. Masuk ke yang ME, yang dimana ME itu ME1, fokus di monitor and evaluate IT performance. Di sini itu belum tersedia kerangka pengukuran kinerja TI, sehingga direkomendasikan untuk membuat sistem pemantauan kinerja dan gunakan hasilnya untuk perbaikan berkelanjutan. ME2 itu fokus di monitor and evaluate internal control. Pelaporan masalah internal belum maksimal, sehingga direkomendasikan memberi kewenangan kepada staf kompeten untuk melakukan dan menangani masalah secara langsung. Terus ada ME3 itu ensure compliance with external requirements, yaitu ada kepatuhan terhadap regulasi masih bergantung pada individu. Nah, sehingga rekomendasinya itu lakukan sosialisasi hukum dan peraturan agar seluruh staf itu memahami tanggung jawabnya. Nah, yang terakhir ada ME4, provide ID governance, itu ada evaluasi terhadap pengaruh investasi TI belum dilakukan secara rutin. Nah, sehingga diperlukan jalannya evaluasi TI secara berkala untuk menentukan prioritas pengembangan. Nah, itu untuk masalah dan rekomendasi dari penulis dari PO1 sampai 10 dan IP1 sampai MP4. Nah, mungkin sekarang masuk ke kesimpulan dan saran, yang dimana untuk kesimpulannya itu PTP Nusantara 3 Medan ini udah menerapkan TKTI dengan cukup baik, yaitu di poin 3.1. Nah, untuk domain PO dan ME. Nah, namun untuk submain di ME3 tadi kan masih di 2,8, sehingga perlu peningkatan lagi itu supaya naik, ya kan? Dan harapan untuk rata-rata itu juga di 3,5 kan, seharusnya bisa dinaikkan lagi itu. Nah, selain itu, hasil kuesioner itu belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata.
Nah, itu untuk hasil kuesionernya itu nggak di-share di jurnal, jadi kayak udah diolah atau udah dianalisis oleh penulis dan langsung hasil dari Hans itu dicantumin di jurnal gitu. Jadi hasilnya kayak gini kalau yang saya baca ya. Nah, dibutuhkan observasi dan wawancara langsung untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang pelaksanaan tata kelola TI perusahaan. Nah, mungkin untuk sarannya itu, nah, aku singkat aja ya. Jadi sarannya tadi kan untuk memperbaiki subdomain ME3 sesuai dengan rekomendasi yang tadi diberikan. Terus yang kedua itu meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan transfer pengetahuan. Yang ketiga itu mendokumentasikan setiap kegiatan TI secara sistematis agar mudah dievaluasi. Dan yang keempat itu memperbaiki penerapan model COVID-5 sebagai acuan dalam pengembangan tata kelola TI ke depan. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini mengenai hasil review untuk jurnal yang berjudul penerapan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID Framework 4.1 studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan Persero. Cukup sampai sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.